wabarakatuh. Saya Imelda Yanti, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran Lingua Teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Kakak absen dulu ya. Sulnafira, Rizky Amelia, Dedek Saputri, Nur Aisyah. Alhamdulillah kalau hadir semua. Apakah adik-adik semua semangat untuk belajar? Alhamdulillah kalau semangat ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan kelak nanti. Materi pembelajaran kali ini yaitu di subbab 1 tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di mana kita harus tahu bahwa istilah ideologi itu ditemukan oleh filsuf dari Prancis. Distu Destresi itu mengemukakan istilah ideologi untuk pertama kalinya. Kapan istilah ini dikemukakan? Ada yang tahu? Yaitu tahun 1796. Itu adalah pertama kalinya ada ya adik-adik. Kemudian kalau itu tadi istilah dan tokoh yang mengemukakannya, sekarang kita bahas kata dari ideologi. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada dua kata, eidios dan eidien, di mana eidios yang itu artinya bentuk, dan sedangkan eidien yaitu artinya sehat. Jadi kalau istilah pertamanya dikemukakan oleh filsuf yang dari Prancis, tetapi kalau bahasanya itu berasal dari bahasa Yunani, jadi berasal dari dua negara yang berbeda. Kita lanjut. Tadi kita sudah tahu istilahnya dari mana, kemudian asal katanya dari mana, dan kita menggabungkan istilah tersebut menjadi satu. Apa itu ideologi? Ideologi adalah seperangkat ide-ide atau gagasan yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi nilai-nilai atau ide-ide gagasan itu digabungkan menjadi satu kesatuan, kemudian dilakukan untuk dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah pengertian dari ideologi adik-adik. Dan ideologi memiliki dua sifat, yaitu terbuka dan tertutup. Kita bahas satu persatu. Sifat ideologi terbuka, di mana artinya nilai dan cita-cita tidak dipaksakan, kemudian ideologi tersebut gagasannya, ide-idenya digali, diambil dan dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya. Jadi seperti nilai Pancasila itu diambil dari budaya masyarakat. Ya adik-adik, kita lanjut. Ideologi sifat tertutup, yaitu artinya memaksa karena dipaksakan oleh pemerintah. Dan apa yang terjadi adik-adik, yaitu pengorbanan rakyat menjadi besar.
harus tunduk, harus taat, harus patuh kepada keinginan dari pemerintah, dan akhirnya prosel yang terjadi, doktrin. Jadi bersifat otoriter. Jadi dari ideologi tertutup, pemimpinnya bersifat otoriter, memaksa kepada rakyatnya. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada ya. Apakah adik-adik mengerti? Alhamdulillah kalau mengerti. Kita lanjut. Dan kita harus tahu apakah kriteria atau dimensi yang menyatakan bahwa suatu ideologi itu bersifat terbuka atau tertutup. Suatu ideologi dikatakan ideologi terbuka atau tertutup ketika memenuhi 3 syarat atau dimensi kekuatan ideologi, yaitu apa saja? Ada yang tahu? Ya, kalau tidak ada yang tahu, kita bahas. Dimensi yang pertama yaitu dimensi untuk menentukan ideologi terbuka atau tertutup adalah, yaitu yang pertama idealisme, yang kedua normatif, yang ketiga realitas. Kita bahas satu persatu. Dimensi idealisme, di mana dimensi idealisme ini yaitu nilai-nilai dasar yang terkait dalam Pancasila, yang bersifat sistematis, rasional, dan bersumber pada filsafat Pancasila. Menandakan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang terbuka karena nilai-nilainya bersumber pada filsafat Pancasila. Itu adik-adik tanda pertama bahwa Pancasila itu ideologi yang terbuka. Kita bahas yang kedua, yaitu dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam suatu sistem norma. Jadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai suatu norma atau istilah adalah stats fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Yang terakhir adalah dimensi realitas, di mana dimensi realitas ini menandakan bahwa suatu ideologi mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Kita lihat sila ketuhanan yang Maha Esa diberlakukan di negara kita dengan cara kita tidak boleh ada yang ateis atau tidak ada beragama atau tidak beragama. Negara kita ialah negara yang berketuhanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Adik-adik sampai di sini paham? Alhamdulillah kalau paham ya. Jadi dari 3 dimensi yang kakak bahas itu tadi, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Jadi kita sudah menentukan bahwa ideologi yang terbuka ini berasal dari sebuah gagasan yang diperkenalkan sejak tahun 1985. Jadi di tahun itu kita mengemukakan bahwa ideologi yang sifatnya terbuka. Dan ada pun apa itu ideologi yang terbuka? Ada yang tahu? Ya, kita bahas lagi. Apa itu ideologi terbuka? Yaitu ketika Pancasila menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas dengan sifat yang pertama luas, kedua terbuka, ketiga fleksibel, keempat tidak kaku, dan kelima tidak ketinggalan zaman.
adik-adik, apa itu artinya tidak ketinggalan zaman? Yaitu artinya ideologi Pancasila bisa masuk ke dalam semua segi-segi kehidupan di Indonesia, sehingga kita ingin menjadikan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada yang belum paham mengenai pembahasan Ibu, tolong dipertanyakan ya. Jika kalau tidak ada pertanyaan, buka subbab 1 tadi yang pertama yang Ibu jelaskan, yaitu ada 3 soal. Tolong dikerjakan dan dikumpul melalui emailnya Ibu. Dan emailnya Ibu saya akan kirim ke grup WA ya. Baik, sampai di sini pertemuan saya dan adik-adik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.